semuanya, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang limit fungsi aljabar. Ini biasanya dipelajari di matematika kelas 11 SMA atau kelas 12 SMK. Oke, apa itu pengertian limit? Limit merupakan batasan yang mendekati nilai tertentu. Biasanya tulisannya seperti ini, limit K X mendekati C atau konstanta. Tanda panah ini artinya mendekati. Nah, misalnya K itu angkanya 5, jadi limit mendekati 5. Artinya hasilnya bukan 5, tapi mendekati 5. Oke, mendekati 5, bukan pas sama dengan 5. Nah, limit itu ada beberapa sifat. Kita pelajarin beberapa sifat-sifat limitnya. Yang pertama, limit itu kalau dia limitnya angka langsung, berarti hasilnya tetap angka. Jadi kalau limit 7, artinya 7. Seperti ini. Oke, itu untuk sifat yang pertama. Limit sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, sama kayak tadi, misalnya limitnya misalnya sebenarnya limit x mendekati konstanta, berarti x-nya kita ganti jadi angka berapa di sini yang diminta. Misalkan limit x mendekati 6 sama dengan, berarti x-nya tinggal kita substitusi jadi 6. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang berikutnya, limit x mendekati konstanta fx atau suatu fungsi. Jadi tinggal kita substitusi tergantung apa fungsinya. Nah, misalkan limit x mendekatinya, untuk misalnya saya buat 2x tambah 5. Ini gimana caranya? Tinggal substitusi, x-nya jadi 2, berarti 2 kali 2 tambah 5, 4 tambah 5 sama dengan 9. Itu sifat yang berikut, sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat. Oke, sifat yang keempat, misalnya ada dua fungsi. Ini tadi satu fungsi, limit mendekati konstanta, saya buat fx tambah gx. Ini gimana kalau fx tambah gx? Bisa kita pisah. Jadi limit x mendekati c fx kita pisah, berarti kalau di sini tambah, jadi tambah di sininya. Caranya gimana? Caranya sama seperti ini, tinggal kita hitung satu-satu. Hitung untuk fx, hitung untuk gx. Oke, itu penjumlahan. Itu juga nanti pengurangan, berarti tinggal pengurangan sama aja, tinggal kita buat gini. Terus sifat yang keempat untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya untuk pembagian. Limit x mendekati c, fx dan gx. Ini gimana kalau fungsinya dibagi? Nah, kita usahain nanti kalau misalnya substitusi tidak boleh jadi 0 per 0 hasilnya. Kenapa nggak boleh 0 per 0? Kalau 0 per 0 itu artinya limit. Jadi limit tak tentu dia. Oke, kita usahain atas bawahnya jadi bukan limit tak tentu. Cara pertama gimana? Substitusi dulu, tergantung angka yang diminta nanti. Oke, substitusi C-nya berapa. Kalau dia 0 per 0, berarti kita pakai cara yang lain. Tapi kalau bukan 0 per 0, itu hasilnya. Contohnya, misalnya, saya kasih contoh. Limit x kuadrat dikurang 2x dikurang 2. Ini misalnya saya buat mendekati 2 ya. Mendekati 2. Oke, yang pertama tadi caranya supaya menentukan dia limit tak tentu, substitusi aja x-nya mendekati 2. Oke, berarti kita ganti 2. 2 kuadrat dikurang 2 kali 2, 2 kurang 2. Ternyata dia 0 per 0, berarti itu nggak bisa, itu integral tak tentu. Caranya gimana yang lain? Berarti kalau udah nggak bisa 0 per 0, caranya kita faktor. Kita buat faktornya. Faktornya ini gimana? Harus ada yang sama ya, atas sama bawah supaya kecoret. Kalau nggak kecoret berarti pemfaktoran kita yang salah. Akar yang ini berapa? Kita misalnya keluarin x, dia sama-sama punya x. X kali berapa supaya x kuadrat kali x.
X kali berapa supaya min 2X kali min 2. Yang bawahnya tinggal kamu tulis ulang, kurang 2. Ada yang sama, berarti kita coret. Oke, sisanya yang X, berarti kita substitusi aja. X yang mendekati 2 tadi, berarti X nya ganti 2, jadi 2. Oke, jawabannya 2. Itu untuk sifat yang kelima. Kita usahain untuk pembagian tidak boleh 0 per 0, tidak boleh limit tak tentu. Oke, itu sifat yang kelima. Kita lanjut sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu limit fx akar gx. X mendekatinya c. Nah, nanti misalnya kita substitusi gx nya bukan 0, berarti itu jawabannya. Tapi kalau 0 gimana? Kita kali sama nilai sekawannya. Nanti bagaimana cara kerjanya kita lanjut di contoh-contohnya. Nah, sekarang dari sifat 1, 2, 7 sampai 7 kita mulai contoh-contohnya supaya makin mengerti. Oke, contoh yang pertama, limit x kuadrat ditambah 4x, misalnya x yang mendekati 3. Oke, kalau cara seperti ini tinggal kita substitusi aja. X nya mendekati 3, berarti x nya ganti 3 semuanya. 3 kuadrat tambah 4 kali 3, 9 tambah 12, berapa nih ya? 21. Itu contoh yang pertama, masih gampang, tinggal substitusi. Contoh yang kedua, limit x kuadrat dikurang x per x, x nya mendekati 0. Cara yang pertama, cek dulu di apakah 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu limit tak tentu, berarti kita ganti cara yang lain. Nanti kalau diganti 0, dia pasti 0 di sini, 0, 0. Oke, 0 per 0 berarti limit tak tentu. Cara ini mana yang lain? Kita akarin. Nah, akarinnya gimana? Ini sama-sama punya x mereka. Saya keluarin x ya. X kali berapa supaya x kuadrat kali x? X kali berapa? X kali berapa supaya kali x? Kali min 1. Sininya x. Nah, kalau cara pemfaktoran gini, atas bawah harus ada yang dicoret, ada yang sama. Ini udah ada yang sama kan? Tinggal dicoret ini. Nah, sisanya kita ganti substitusi ke limit yang diminta tadi. Limitnya yang diminta 0, berarti 0 kurang 1 sama dengan min 1. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga, limit x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 8, x yang mendekati 2. Cara yang pertama, kita substitusi dulu. X nya 2, apakah dia 0 per 0? Berarti 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 tambah 6, 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 2 kurang 8. Kita cek apa dia 0 per 0. Oke. 4 dikurang 10 tambah 6, min 4 ditambah 4 kurang 8. 4 kurang 10 min 6, min 6 tambah 6, 0. Oke, bawahnya juga 0 ya. Jadi ini limit tak tentu. Kita pakai cara yang lain. Cara yang lain, misalnya saya panahin di sini, saya tulis ulang. Berarti cara yang lain itu kita harus faktorin dia. Berarti kita harus ingat bagaimana cara pemfaktoran di materi kelas 10. Akar-akarnya, cari akar-akarnya untuk yang ini. Kali 6 ditambah min 5, berarti berapa kali berapa? 6 ditambah min 5. Dikali 6 ditambah min 5, berarti itu 2 sama 3. 2 sama 3. Terus ada min, berarti kita kasih min. Min 2 tambah min 3 itu min 5. Ini kasih min. Berarti akar-akarnya x kurang 2, x kurang 3. Yang bawahnya juga sama. Dikali min 8 ditambah 2, berapa ya? Berarti x tambah berapa? Tambah 4, x kurang 2. Atas bawah harus ada yang sama supaya kita coret. Ini sama-sama x kurang 2. Nah, sisanya yang nggak kecoret kita substitusi ke limit yang diminta. Berarti 2 dikurang 3, 2 tambah 4, min 1 per 6. Oke, itu untuk contoh yang ketiga, cara pemfaktoran. Kita lanjut contoh yang keempat. Kita lanjut contoh yang kelima. Contoh yang kelima,
limit akar X dikurang 1 per X kurang 1, X nya mendekati 1. Nah, kalau ada akarnya tadi kali sekawan atau enggak, kita cek dulu apakah 0 per 0. Kita ganti X nya 1, oke udah jadi 0, berarti bawahnya 0, atasnya juga 0, 0 per 0 tak tentu, berarti kita kali sama sekawannya. Saya kali langsung, sekawannya ambil yang atas karena ada atasnya akar, berarti akar X tambah 1, akar X tambah 1. Oke, caranya kalau sama angkanya tinggal min plusnya beda, kiri kali kiri, kiri kali kiri berarti X, minnya tetap 1 kali 1, 1. Oke, kalau ini gak usah kita kali, tulis kurung aja, ini juga kurung aja. Oke, ini udah sama, berarti ini 1. Kalau dicoret itu bukan 0 ya, 1, berarti 1 per akar X tambah 1. Nah, tinggal kita substitusi sama yang diminta. 1 ganti akar 1-nya berapa? Tambah 1, jadi 1 per 2. Oke, demikian untuk limit yang pakai akar. Oke, demikian video pembelajaran tentang limit fungsi aljabar. Semoga semua mengerti. Kita lanjut di video